untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepada aku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu, dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah,
yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Dan hari ini kita akan mempelajari Mazmur 42 dan 43 menjadi satu kesatuan. Sebab temanya sama. Jadi lebih efektif kalau digabung. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Itu diulang-ulang pada ayat 6 dan 12 dari Mazmur 42, lalu ayat 5 dalam Mazmur 43. Penulis sangat tertekan karena Tuhan terasa jauh darinya ketika ia memerlukan Tuhan. Kelihatannya dia rasa Tuhan jauh. Ia merasa seperti rusa haus di padang gurun, rindu air, tapi tidak ada air. Dia perlu Tuhan, tapi terasa Tuhan begitu jauh. Penulis lupa, walaupun Tuhan terasa terlalu jauh, sebenarnya Tuhan dekat. Cuma dia tidak sadar. Tercatat di dalam Ibrani 13 ayat 5, Mazmur 46 ayat 8, dan Yesaya 41 ayat 10. Si penulis depresi, tambah depresi. Sebab ia memandang hari-hari yang lalu. Dulu enak, dulu menyenangkan, sekarang tidak enak. Sehingga hatinya tidak bersyukur, tidak bersuka cita karena Tuhan. Ia rindu kembali ke Yerusalem dan melayani di bait suci. Tapi sekarang jauh, dalam situasi pensiun atau perubahan tempat tinggal, banyak membuat orang tertekan. Banyak orang tua merasa tidak gembira, ya, kurang bahagia karena mengalami banyak perubahan secara fisik maupun psikis. Omongan-omongan orang pun mengecilkan hati penulis. Ya. Apakah Tuhan melupakanmu? Di mana Tuhanmu? Lihatlah Mazmur 42 ayat 4, 10 dan 11. Jawabannya ada di Mazmur 116. Dengarkan Tuhan, bukan dengarkan omongan orang bodoh. Saudara, apa yang dapat kita lakukan bila kita menghadapi depresi? Ayat 6, 12 dan Mazmur 43 ayat 5 mencatat berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Pandanglah masa depan bukan masa lalu. Jika kita merasa ditenggelamkan oleh situasi, ingat bahwa segala gelombang dan ombak adalah milik Tuhan dan segalanya berada di bawah kendali otoritasnya. Mazmur 42 ayat 8. Dan percaya sungguh bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi orang-orang yang hidup mengasihinya. Jadi berhentilah fokus pada perasaan, tapi mulailah fokus kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan akan menjaga dan memimpin kita walaupun banyak sengsara yang kita rasakan. Sebab ingat, Tuhan lebih besar daripada keadaan kita. Dia lebih dahsyat dari perasaan kita. Berjalanlah dengan iman. Percaya bahwa Tuhan baik. Dia akan menolong, menghibur, menguatkan, memberi solusi pada kita untuk sanggup menghadapi, mengatasi seluruh pencobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.